Permasalahan dalam pembelajaran fisika kelas 12 MIPA 1-5 pada KD arus bolak-balik semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 SMA Negeri 3 Cirebon, disusun oleh Lela Komalawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Semangat dan tetap jaga prokes. Sebagai guru fisika, tetap hal utama yang saya angkat dalam permasalahan ini adalah kurangnya peserta didik dalam berliterasi membaca dan menulis, sehingga sulit sekali dalam mengingat dan memahami suatu materi pelajaran atau hanya sekedar mengingat materi KD sebelumnya. Mungkin tidak semua peserta didik, tapi umumnya hampir sebagian besar saja. Kita masuk pada KD materi yang akan kita bahas, yaitu KD arus bolak-balik atau arus AC. Pada materi KD yang terakhir, yaitu arus bolak-balik, arus AC, saya sebagai peserta didik dan pendidik juga sebagai pengajar akan memaparkan permasalahan dan kesulitan peserta didik dalam pemahaman arus AC. Jika kita bandingkan dengan materi KD arus listrik DC atau arus searah yang sudah dipelajari sebelumnya, peserta didik masih mudah memahami arus DC. Kemungkinan besar karena arus DC pernah dipelajari di tingkat menengah pertama atau SMP, terutama pada saat membahas energi dan daya listrik P. Peserta didik dapat memperkirakan berapa energi dan daya listrik yang harus dibayar per bulan, di mana hasilnya hampir sama atau analogi dengan listrik yang biasa dibayar per bulan di rumah masing-masing. Pernah diberikan tugas mandiri menghitung daya listrik per bulan di rumah masing-masing. Peserta didik juga kurang bernalar secara real karena memang yang dibahas adalah fisika mikroskopis tentang muatan elektron dan proton. Jadi bendanya tidak tampak, tetapi peserta didik merasa adanya energi yang dihasilkan dari energi listrik. Pada materi KD yang terakhir sekarang, yaitu arus bolak-balik, arus AC, saya sebagai pengajar dan pendidik akan memaparkan permasalahan umum yang dialami oleh peserta didik, yaitu yang pertama tentang diagram pasor, singkatan dari fase vektor, untuk menggambarkan adanya dua variabel yang dipelajari yang terukur, yaitu tegangan V dan kuat arus I, yang persamaannya analogi dengan persamaan gelombang sinus yang sudah dipelajari di kelas 11 MIPA tentang gelombang mekanik. Sehingga sulit memahami, seperti ada kalimat misalkan arus I mendahului tegangan V dengan beda sudut fase theta, atau sebaliknya, arus I tertinggal tegangan V dengan sudut fase theta. Untuk menghitung permasalahan yang ada arus AC, insya Allah peserta didik dapat menghitung dengan menggunakan persamaan matematis, tapi penerapannya agak kurang. Kemudian satu hal lagi, yaitu dalam penerapan arus AC di rumah masing-masing, peserta didik juga tidak paham apa itu yang disebut dengan sekring atau sikring. Dari hasil pemaparan di atas yang sudah dijabarkan, maka yang pertama saya tetap menekankan peserta didik untuk berliterasi selama 15 menit membaca dan menulis, untuk dibuat resume dari hasil resume tersebut.
diberikan tugas kelompok untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya kuliah praktikum arus AC dengan menggunakan alat yang biasa disebut dengan osiloskop. Bagi saya mudah untuk memahami dengan penjabaran dengan menggunakan osiloskop, tetapi permasalahannya di sekolah kami tidak memiliki osiloskop tersebut. Tiap tahunnya sudah sering diajukan untuk diadakan, tetapi sampai detik ini belum terrealisasi. Jadi hanya bisa dijabarkan dengan mengadakan praktikum virtual dengan menggunakan simulator VET. Dari hasil kesimpulan yang dibuat peserta didik, alhamdulillah peserta didik bisa memahami apa itu diagram Pastor, arus dan tegangan efektif, arus dan tegangan maksimum, arus dan tegangan rata-rata, arus dan tegangan sesaat, juga daya disipasi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi memang harus langsung dipaksakan untuk melakukan presentasi kelompok dan berdiskusi. Pada setiap manusia belajar, sebagai pemahaman bukan nilai yang kita cari, tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan kelak nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak. Dan setiap manusia dituntut hanyalah belajar berpikir. Seperti surat dalam Al-Quran yang pertama adalah Iqra. Secara akal sehat, jika fisika itu real, nyata, selalu berusaha dan berdoa, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Saya berharap ini bisa dijadikan solusi dalam pemecahan masalah tersebut dan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.